Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema yang berjudul Rahasia Jodoh. Seorang lelaki bisa tertarik dan jatuh cinta kepada seorang wanita. Begitu juga sebaliknya, si wanita bisa memiliki perasaan yang sama. Lalu keduanya saling jatuh cinta dan menikah. Nah, ternyata proses tersebut tidaklah terjadi secara kebetulan. Akan tetapi sudah dirancang oleh suatu hukum-hukum yang mengaturnya. Dan saya menamakannya sebagai rahasia jodoh. Yang saya amati bahwa ada dua hal yang harus dipenuhi jika seorang lelaki dan wanita bisa saling tertarik satu sama lainnya, merasa suka dan jatuh cinta. Akan tetapi ini tidak termasuk kasus cinta yang bertepuk sebelah tangan. Artinya hanya salah satu saja yang mencintai, tetapi yang lainnya tidak. Atau cinta yang didasarkan pada hal lain, misalnya si wanita mau menikah dengan seorang lelaki tua yang kaya, padahal dia tidak mencintainya. Akan tetapi karena hanya ingin mendapatkan harta warisannya saja. Faktor yang pertama adalah unsur yang harus dipenuhi timbulnya rasa saling tertarik dan jatuh cinta dengan pasangan lawan jenis, yaitu harus ada kemiripan yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kemiripan, maka rasa ketertarikan dan cintanya akan semakin besar. Misalnya, kemiripan yang ada pada raut mukanya, bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, senyumannya, matanya, dan lain-lain. Itulah kenapa kalau kita datang ke tempat pernikahan, kadang raut wajah pasangan suami istri itu hampir mirip-mirip, begitu persis seperti adik kakak. Saya punya saudara sepupu perempuan yang menikah. Waktu saya lihat di fotonya, suaminya itu mirip banget dengan kakak lelakinya. Atau kalau kita punya saudara laki-laki yang menikah, istrinya itu biasanya dalam kondisi tertentu, misalnya di foto, memiliki kemiripan dengan saudara perempuan kita. Akan tetapi mereka sendiri tidak menyadarinya kalau wajahnya memiliki kemiripan. Yang kedua adalah harus ada perbedaan yang sebesar-besarnya. Semakin besar perbedaan, maka semakin besar daya tariknya. Yang dimaksud perbedaan di sini adalah dari segi pembawaan dan karakter. Contoh, seorang lelaki yang pendiam, pasif, kalem, tidak banyak bicara akan berjodoh dengan perempuan yang bawel, aktif, dan banyak bicara. Dulu waktu tinggal di Bekasi, saya memiliki tetangga di samping kiri dan kanan. Kebetulan ada 3 orang para suami yang dimana mereka memiliki tipe pasif semua, pendiam, jarang bicara, kalem. Akan tetapi para istrinya semua tipe yang aktif dan bawel, suka berargumentasi, sering guyon, gosip. Kadang kalau bicara itu seperti teriak-teriak. Bahkan waktu itu ada salah seorang dari mereka ketika anaknya berantem dengan anak tetangga lainnya, dia langsung marah-marah dan menemuin orang tuanya dari si anak tersebut. Nah, mungkin bagi Anda yang tidak percaya, silahkan bisa dibuktikan sendiri dengan mengamati dari keluarga terdekat atau tetangga dan lain-lain. Terkadang kita baru mengetahui sifat dan karakter masing-masing dari pasangan itu setelah menjalani rumah tangga beberapa tahun lamanya. Contoh, jika suaminya punya sifat pemarah,
maka istrinya seorang penyabar. Jika suaminya pendiam dan cuek, maka istrinya justru perhatian dan hangat. Jika suaminya penuh perhitungan, maka istrinya terbilang ceroboh. Jika suaminya memiliki pemikiran jangka panjang, maka istrinya memiliki pemikiran jangka pendek. Jika suaminya pelit, maka istrinya dermawan. Jika suaminya setiap libur senang pergi rekreasi, malah istrinya lebih senang di rumah dengan anak. Jadi jangan heran kalau Anda sebagai seorang suami memiliki istri yang sifat dan karakternya bertolak belakang dengan kita, ataupun sebaliknya, jika Anda seorang istri memiliki suami yang karakternya bertolak belakang dengan kita. Harus dimaklumi karena hukum jodoh memang sudah seperti begitu adanya. Yang ketiga adalah dalam hal jodoh dan ketertarikan berlaku hukum relativitas. Kalau saya boleh meminjam teori Albert Einstein, disebutkan bahwa segala hal bisa bersifat relatif atau tidak mutlak, termasuk waktu yang kita jalani. Begitu juga dengan penilaian cantik dan jelek bisa bersifat relatif dan tidak mutlak. Contoh, yang menurut si A dia artis yang cantik dan ganteng, tapi menurut si B dia biasa-biasa aja. Malah menurut si C dia jelek. Jadi dalam rumusan jodoh, seseorang yang menurut kita jelek sekalipun, dia akan mendapatkan jodohnya yang cakep dan menarik. Tapi tentunya menurut ukuran-ukuran dia. Dan hal itu bisa terjadi jika sudah terpenuhinya dua unsur yang saya sebutkan di atas, yaitu adanya kemiripan yang sebanyak-banyaknya dan perbedaan yang sebesar-besarnya dari tiap masing-masing pasangan. Jadi kesimpulannya, bagi sahabat yang merasa minder, kurang percaya diri karena tidak tampan atau cantik, memiliki postur tubuh yang biasa-biasa saja, kurus, gemuk, kulit tidak putih, dan lain-lain, tidak perlu khawatir karena yang namanya jodoh berlaku hukum relativitas. Segala sesuatunya bisa bersifat relatif. Jadi yang menurut orang lain jelek bisa saja menurut Anda seseorang yang tampan dan rupawan. Nah, suatu saat nanti semoga jika telah tiba waktunya akan datang pasangan yang bakal menjadi jodoh Anda dan sebagai pendamping hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Pada kesempatan video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.